Didiskusikan bersama Prabowo Subianto Pak di dalam? Intinya beliau meminta saya membantu beliau di dalam kabinet mendatang. Ya. Kemudian beliau karena sudah cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama, dia menyampaikan bahwa apa yang dikerjakan Pak Tito sudah saya tahu persis. Ya, apalagi kita sering rapat bersama, sering mendengar pendapat Tito. Saya menganggap bahwa Pak Tito layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih dalam negeri ya Pak? Mendagri Pak. Kalau mengenai itu nanti silakan ditanyakan langsung kepada Pak Presiden. Silakan tanyakan langsung kepada Bapak Presiden. Yang jelas beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik, ya, itu agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai dan ada perintah untuk dihentikan. Dah kira-kira gitu lah. Ya, Masih Pak Tito. saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Tadi diminta Bapak Presiden terpilih membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang disusun oleh kira-kira itu. Nanti Bapak yang akan mengumumkan Pak. Tapi isinya Pak, isinya Pak. Nah, Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang, waktunya pendek kan, agar kita bisa suasembada pangan, agar kita bisa jadi negara maju. Pak, jadi Menteri Perdagangan lagi ya Pak? Pak Menko ya Pak? Menko Pak? Menko atau Menteri biasa Pak? Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang Kisi-kisi Pak. Kisi-kisi ya Pak, tadi Pak. Tinggal dikit sektor apa Pak? Apa aja yang dibahas Pak? Sambil ke kanan Pak, sambil ke kanan Ada Pak. penugasan dari Bapak Presiden terpilih mengenai posisi penugasan tersebut. Menurut pandangan saya lebih baik nanti dengar langsung dari Bapak Presiden terpilih. Sudah saatnya beliau mengumumkan. Tapi tadi pesan dari beliau ya agar menjaga kekompakan, kemudian kabinet bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Jadi itu aja dari yang menjadi pesan. Masih fakta integritas juga nggak Pak tadi Pak? Sudah sebelumnya, bukan hari ini, sudah sebelumnya kami menandatangani fakta. Perubahan yang dititipkan oleh Pak Prabowo apa nih Pak? Kalau soal jabatannya mungkin nanti lebih baik kita tunggu pengumuman langsung dari Bapak Presiden terpilih. Ya intinya bagaimana kita masing-masing kementerian itu tujuannya kan untuk
untuk bisa membangun dan target pertemuan dari Bapak Prabowo sebagai Presiden kan kita tuju 8%, dan itu yang harus menjadi fokus dari masing-masing kementerian untuk memberikan kontribusi sampai pada capaian 8%.